Oke, di video kali ini saya akan membahas hubungan antara sepatu dan kesehatan ya. Karena kenapa? Sepatu ini memang barang yang sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya sekolah, bekerja, terus berolahraga. Nah, sepatu ini bisa menyebabkan kondisi kesehatan kalian itu menurun ya. Contohnya badan merasa pegal, terus postur tubuh yang memang jadi berpengaruh, terus kaki-kaki jadi lecet. Nah, ini yang memang harus diperhatikan baik-baik. Terus sepatu yang salah ini bisa menyebabkan sakit pinggang, sakit punggung, terus juga lutut, terus mungkin telapak kaki yang jadi pergelangan kaki yang jadi keseleo. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kita harus memperhatikan mulai dari sol sepatu ini bahannya gimana, empuk atau keras, terus juga bahan dari sepatunya tersebut contoh kanvas ataupun dari busa, soalnya apakah fleksibel atau enggak. Nah, ini harus diperhatikan secara baik-baik ya. Terus juga diperhatikan itu berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Nah, solusinya itu memang harus soalnya itu harus sesuai dengan lakukan kaki kalian. Jadi harus memang presisi ya di telapak kaki kalian. Jangan sampai kebesaran ataupun kekecilan. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Yang harus kalian highlight. Terus juga pentingnya memilih sepatu berdasarkan aktivitas. Contoh, jika memang aktivitas kalian itu sekolah, pilih sepatu yang cocok untuk bersekolah ya. Jangan sampai kalian bergaya. Jadi pakai sepatu untuk berolahraga ke sekolah ataupun pakai sepatu bebas ke sekolah. Nah, ini harus diperhatikan secara baik-baik ya. Karena memang sudah didesain sepatu sekolah itu digunakan untuk di sekolah yang kegiatannya memang mayoritas banyak berdiam diri. Contoh saat di kelas, duduk di bangku. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi jangan sampai kalian menggunakan sepatu yang dikhususkan untuk running, untuk berolahraga, karena ini bisa bikin kaki kalian itu gerah dan apa ya? Kalau banyak gerak sih untuk sepatu olahraga itu normal-normal aja, nggak bikin gerah. Tapi kalau memang kalian berdiam diri, nanti kaki kalian akan panas, berasanya itu akan panas dan berkeringat yang berlebihan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Contoh ini baru sekolah ya. Sekarang kita bahas sepatu yang memang dikhususkan untuk bekerja. Contoh seperti sepatu PDH, sepatu pentopel. Ini kan sepatu untuk bekerja ya. Dan sepatu kanvas juga bisa digunakan untuk bekerja. Eh, Kenapa ini harus diperhatikan baik-baik untuk sepatu untuk bekerja? Karena memang di tempat kerja itu kan sama seperti di sekolah, lebih banyak berdiam diri, dan juga memang nggak banyak berjongkok, nggak banyak duduk di apa istilahnya lesehan, nggak kayak di sekolah. Kan di sekolah masih bisa duduk di lantai, masih bisa lesehan. Nah, kalau di kantoran kan berbeda ya. Di kantoran ini lebih ke menggunakan sepatu yang memang gampang untuk dibuka, lepas pasang, terus gampang untuk perawatan, gampang untuk pencucian, seperti apa di pengelapan kayak gitu kan. Di kantoran itu bisa dikhususkan untuk di kantoran itu kan kalian pasti akan banyak meeting, banyak bertemu dengan klien-klien. Nah, ini harus diperhatikan secara baik-baik. Jangan sampai kalian menggunakan sepatu yang memang bukan kegunaannya untuk bekerja kantoran. Nah, di kantoran ini kan kalian otomatis banyak duduk di kursi kan. Nah, sepatu ini yang memang harus kalian pilih sesuai dengan lakukan kaki kalian saat duduk di kursi. Jangan sampai kaki kalian itu terhimpit ataupun terlalu longgar, karena kalau terlalu longgar itu bisa bikin pergelangan kaki kalian itu lecet ya. Karena banyak duduk kan memang nggak banyak gerak, cuma karena terus berdempetan antara kulit kaki dengan kulit sepatu atau bagian sepatu itu bisa menyebabkan kaki kalian itu lecet. Nah, terus sepatu untuk berolahraga yang ketiga ini. Sepatu yang untuk berolahraga ini dikhususkan memang sepatu yang dikhususkan untuk banyak berakselerasi ya. Contohnya seperti berlari ataupun bermain bulu tangkis. Nah, ini harus kalian menggunakan sepatu yang memang khusus untuk berolahraga. Jangan asal memilih ya. Sepatu untuk traveling dipakainya untuk berolahraga. Nah, ini nggak boleh. Karena memang untuk olahraga pun dari berbagai cabang olahraga itu memang ada sepatu yang dikhususkan untuk
sepatu cabang-cabang olahraga tertentu ya. Nggak semua sepatu untuk olahraga itu cocok di semua kegiatan olahraga. Nah, terus apa sih yang akan dirasakan kalau kaki kalian itu salah menggunakan sepatu? Salah menggunakan sepatu atau memang bahan sepatunya yang nggak cocok di kaki kalian. Nah, contoh yang pertama misalkan bahan sepatunya itu jelek, gampang jebol. Nah, ini efek samping dan efek negatifnya itu adalah kaki kalian bisa keseleo. Karena bahannya mudah jebol, kaki kalian bisa keseleo ya. Nah, ini harus dihindari karena bahaya juga untuk kesehatan tubuh kalian. Nah, sekarang yang kedua, itu bahan yang kurang presisi. Nah, kenapa bahan yang kurang presisi bisa menjadi faktor? Karena kalau bahannya memang kurang presisi, itu kaki kalian itu bisa lecet dan juga jadi kurang nyaman digunakan ya. Jadi saat bekerja atau saat beraktivitas itu kurang nyaman untuk digunakan. Jadi kalian itu akan risih dan kaki kalian akan lecet. Nah, terus yang ketiga, selain dari bahan yang kurang presisi itu dari kegunaannya ya. Kalian harus menyesuaikan dengan kegunaan sepatu tersebut. Misalkan kalian beli sepatunya memang untuk olahraga ya, kalian gunakan untuk olahraga. Beli sepatunya untuk bekerja kantoran, kalian gunakan untuk bekerja kantoran. Ataupun untuk kasual, sepatu kasual itu bisa digunakan untuk bekerja ya. Jadi kalian pastikan secara baik-baik, jangan sampai kalian salah memilih sepatu ya. Contoh untuk sekolah ya, jangan beli sepatu yang memang kegunaannya bukan untuk sekolah tapi dikhususkan untuk sekolah. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut, jadi kalian harus pahami benar-benar, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari karena salah memilih sepatu ataupun memaksakan menggunakan sepatu yang memang nggak cocok di kaki kalian. Bahayanya efek negatif sepatu yang salah itu jangka panjangnya kelainan bentuk tulang kaki ya, struktur tulang kaki nanti akan berpengaruh di jangka panjang. Jadi kalau memang sepatunya nggak cocok, ini akan berpengaruh pada bentuk dan struktur tulang kaki kalian. Karena memang mungkin kakinya sepatunya terlalu kecil, bisa kaki kalian bisa si postur tulangnya itu akan berubah ya nanti. Terus nyeri pada tumit. Jadi tumit kaki kalian itu jadi akan sering sakit nantinya atau pecah-pecah ya. Kalau di bahasa Sundanya itu rorombeheun. Nah, kalau nggak cocok bisa gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Terus cedera pada lutut ataupun pergelangan kaki ya. Nah, ini yang bahaya. Cedera pada lutut dan pergelangan kaki ini akan langsung terasa baik di hari itu juga ataupun di efek yang memang jangka panjang 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalian harus memperhatikan secara baik-baik. Jangan anggap sepele dengan sepatu yang kalian beli. Jadi kalian harus sebelum membeli sepatu itu harus dipikir baik-baik dan diperhatikan kegunaan dan fungsi sepatu tersebut ya. Bahannya juga harus perhatikan baik-baik, jangan sampai asal membeli. Terus tips memilih sepatu yang tepat. Tips memilih sepatu yang tepat selain dari fungsionalitasnya, kalian juga harus memperhatikan dari bahan yang digunakan, apakah aman atau enggak, atau terus bahannya juga bagus atau tidak, terus dari jahitannya selain rapi, jahitannya juga itu kuat atau enggak. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai pas kalian sudah membeli sepatu terus 1 atau 2 bulan kemudian kalian mendapatkan efek negatifnya. Nah, ini yang bahayanya. Jadi harus dihindari tuh, kalian harus memilih sepatu yang memang benar-benar cocok untuk kegiatan dan bentuk kaki-kaki, bentuk telapak kaki kalian. Jadi nggak asal membeli ya. Dan investasikan pada sepatu yang memang berkualitas. Kalian jangan ragu untuk membeli sepatu yang memang harganya lebih mahal dari harga sepatu standar. Karena ini kalian bisa tergolong jadi investasi pada tubuh kalian, tubuh dan kaki kalian. Ini investasi jangka panjang asli. Jadi kalian punya kaki itu harus dijaga baik-baik, jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Karena memang sepatu ini berpengaruh di kesehatan kalian. Jadi kalian nanti akan mudah capek kalau kalian salah memilih sepatu, akan mudah lelah, terus juga akan gampang terkilir saat kalian berlari ataupun memang dalam melakukan kegiatan tersebut kalau memang salah sepatunya ya. Terus kesimpulannya
Kesimpulannya, kesehatan itu dimulai dari langkah pertama kalian ya. Langkah pertama kalian itu dalam melangkah di kehidupan. Jangan sampai kompromikan kenyamanan dan kesehatanmu hanya demi gaya ya. Jadi jangan sampai kalian memprioritaskan gaya tanpa memperhatikan kesehatan kalian. Ini yang bahaya ya. Memang hal sepatu ini memang jarang sekali dibuat konten. Jadi sekarang saya akan membuatkan konten ini untuk edukasi kepada kalian bahwa sepatu itu sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan tubuh kalian, baik tulang ataupun memang otot badan kalian. Contohnya di bagian kaki ataupun bagian pinggang. Nah, kalian kalau mau membeli sepatu yang memang cocok untuk kegiatan kalian, kalian cek aja linknya ada di deskripsi video. Di toko kita itu sudah menyediakan berbagai macam sepatu untuk olahraga, untuk sekolah, untuk bekerja, untuk kegiatan kasual lainnya ataupun traveling. Nah, itu udah ada di toko kita. Kalian cek aja di deskripsi ya. Untuk ratingnya insya Allah barangnya bagus. Kita udah kirim barang yang memang sesuai dengan pesanan pelanggan dan juga kualitas yang bagus. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih atas respon kalian ya. Like dan juga komen video ini. Subscribe juga buat dapat notifikasi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.